Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Faustinullah. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus 1 pengolahan limbah gas secara fisiko-kimia pada industri syngas. Berikut merupakan anggota kelompok kami, yaitu kelompok kedua. Berdasarkan proses yang sudah ditampilkan, kami mengambil dua objek utama, yaitu gasifikasi batubara dan juga pembakaran syngas. Dua proses ini merupakan proses utama yang menghasilkan polutan gas atau emisi gas. Yang pertama yaitu gasifikasi batubara atau pembakaran batubara, di mana proses ini bertujuan untuk menghasilkan syngas. Proses gasifikasi batubara yang terjadi di dalam gasifier itu terjadi tiga reaksi, yaitu reaksi pirolisis, reaksi pembakaran, dan juga reaksi gasifikasi. Seperti yang terlihat bahwa di reaksi pirolisis dapat terbentuk CO, CO2, H2S, dan juga abu. Kemudian di reaksi pembakaran bisa terbentuk CO, CO2, H2O. Kemudian reaksi gasifikasi di mana terbentuk beberapa komponen utama penghasil syngas atau yang merupakan komposisi syngas itu sendiri, seperti CO dan H2 yang berasal dari reaksi water gas. Sehingga dari reaksi ini, dari tiga reaksi ini bisa diambil kesimpulan bahwa polutan gas itu berasal dari reaksi pembakaran yang tidak sempurna. Reaksi pembakaran hidrokarbon dalam hal ini batu bara yang sempurna itu menghasilkan CO2 dan H2O, tetapi pembakaran yang tidak sempurna akan menghasilkan jelaga atau es, kemudian karbon monoksida, dan juga kandungan sulfur dan kandungan air bisa menimbulkan H2S atau hidrogen sulfida. Selain itu juga bisa terbentuk reaksi samping berupa reaksi metanasi yang dapat menghasilkan metana. Hal-hal seperti itu yang menimbulkan emisi gas. Kemudian yang kedua adalah pembakaran syngas di unit IGCC. Seperti yang terlihat bahwa syngas dibakar untuk menghasilkan listrik, di mana di unit IGCC digunakan heat recovery steam generator, yang mana alat ini digunakan untuk mengoptimasi panas. Kemudian di IGCC sendiri sudah terdapat MDA acid gas removal untuk menghilangkan H2S yang ditangkap dengan CO2 untuk membentuk sulfuric acid. Kemudian terdapat proses penangkapan COS dengan proses hidrolisis, dipecah menjadi H2S, kemudian tadi ke MDA acid gas removal, dan beberapa proses-proses untuk mentreatment polutan-polutan yang berbahaya yang terdapat atau yang berasal dari pembakaran syngas. Oleh karena itu sebetulnya IGCC ini memiliki kandungan polutan yang lebih sedikit. Berikut ini merupakan sumber polutan dalam gasifikasi batubara dan pembakaran syngas. Terdapat NOx, SO2, CO, PM, FOC, dan Hg, di mana pada gasifikasi batubara yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kandungan-kandungan polutan ini terutama berasal dari pembakaran yang tidak sempurna, dan juga kandungan sulfur, kemudian adanya nitrogen dan oksigen yang bereaksi pada suhu tinggi membentuk NOx, kemudian merkuri yang berasal dari kandungan alami merkuri dalam batu bara. Kemudian yang berikutnya adalah sumber polutan dalam pembakaran syngas di unit IGCC itu sendiri. Utamanya berasal dari pembakaran syngas yang tidak sempurna, baik itu dari segi kandungan oksigen yang minim, kemudian kandungan-kandungan syngas yang masih mengandung beberapa impurities seperti H2S, kemudian merkuri, dan lain sebagainya. Kami mengambil IGCC di Webb's River di Indiana, di mana IGCC plant ini memiliki komposisi polutan gas yang cukup lengkap, yaitu NOx, SO2, partikulat, CO, FOC, dan merkuri. Kemudian kami menggunakan ambang batas
RBBIST guidance for small combustion turbine, karena yang seperti sudah kami jelaskan bahwa IGCC itu memiliki kandungan polutan yang kecil, sehingga kami menggunakan skala yang seperti disebutkan. Dengan mengambil ambang batas tersebut, maka terdapat 3 polutan yang belum memenuhi ambang batas atau yang berada di atas ambang batas, yaitu NOx, SO2, dan Hg. Berdasarkan ini, maka efisiensi teknologi yang dibutuhkan untuk NOx, SO2, dan Hg secara berturut-turut, yaitu bisa dilihat di screen. Kemudian beberapa proses yang dapat digunakan untuk mengolah atau mereduksi NOx, SO2, dan Hg, khususnya di sini NOx, yaitu melalui 3 metode, yaitu metode pembakaran, dan pasca pembakaran, di mana pembakaran dan pembakaran ini bisa menghilangkan atau mereduksi emisi NOx hingga 50%, sedangkan pasca pembakaran bisa lebih dari 80%. Oleh karena itu, kami di sini fokus di pasca pembakaran. Untuk pasca pembakaran terdapat beberapa teknologi untuk mengolah sulfur seperti WFGD, kemudian FGD, kemudian electron beam, dan juga seawater FGD. Kemudian untuk NOx bisa menggunakan SCR dan juga SNCR, sedangkan untuk merkuri bisa menggunakan adsorpsi, corona discharge plasma, dan oksidasi katalitik. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari setiap teknologi. Berdasarkan itu, kami menganalisis mana saja teknologi-teknologi yang umum digunakan untuk menghilangkan NOx, Hg, dan juga SO2 yang merupakan polutan yang belum memenuhi ambang batas. Di sini seperti dilihat bahwa SNCR, SCR, kemudian WFGD dan juga WSP ini digunakan untuk menghilangkan ketiga polutan tersebut. Lalu kami melihat potensi untuk menghilangkan ketiga polutan secara simultan, yaitu dengan oksidasi ozon. Seperti dilihat di sini merupakan contoh dari teknologi, yaitu menara spray and scattered bubble, di mana di sini ozon dialirkan bersama dengan flue gas dan untuk mengoksidasi polutan-polutan tersebut menjadi polutan yang tidak berbahaya, seperti yang terlihat di skema ini, bahwa NO akan diubah menjadi NO2, kemudian NO2 di scrub gitu menggunakan fluid, kemudian menjadi NO2 min, ya, mengalami oksidasi lanjutan, kemudian diubah menjadi nitrat. Kemudian untuk jalur yang lain, yaitu deep oxidation, NO menjadi N2O5, kemudian menjadi NO3 min, dan juga kemudian menjadi nitrat. Berdasarkan yang kami baca, proses dengan oksidasi ozon dan juga wet scrubbing ini merupakan teknologi yang sangat unggul dengan beberapa keunggulan proses, yaitu efisiensi teknologi yang pada sumber rendah, kemudian rekonstruksi proses sederhana tanpa mempengaruhi operasi sebelumnya, yang ketiga sesuai untuk berbagai jenis lingkungan flue gas yang kompleks, kemudian potensi untuk penghilangan simultan untuk ketiga polutan tersebut dalam satu menara. Berikut ini merupakan skema rancangan untuk penghilangan SO2, NOx, dan juga Hg, yaitu yang pertama air preheater untuk memanaskan flue gas, memanaskan udara untuk masuk ke electrostatic precipitator untuk menghilangkan debu, kemudian masuk ke heat exchanger menurunkan suhu karena yang optimal, suhu optimal pada low temperature catalytic oxidation reactor, yaitu sesuai namanya pada suhu sekitar 130 derajat Celcius. Kemudian SO2 akan di scrub begitu menjadi SO2 liquid, dari gas menjadi liquid. Kemudian NO tadi di oxidation reactor menjadi NO2 dan juga N2O5, dan Hg0 menjadi Hg2+. Yang kemudian ketiganya juga di scrub, sehingga akan menghasilkan polutan yang jauh lebih aman. Berikut ini merupakan BFD dari proses yang kami usulkan, yaitu yang pertama, gas buang pembakaran syngas melewati pemanas udara dan perangkat pengendalian debu. Suhu gas buang turun menjadi sekitar 170 derajat Celcius. Kemudian kondisi suhu rendah ini memiliki keuntungan untuk reaksi oksidasi karena daya oksidasi ozon yang tinggi pada suhu rendah. Suhu optimal untuk NO dan polutan organik itu lebih rendah, bahkan dari 130 derajat Celcius.
Kemudian untuk memastikan suhu oksidasi ozonnya itu lebih rendah daripada 130 atau minimal 130 derajat Celcius, itu menggunakan heat exchanger, dan kami di sini menggunakan suhu 120 derajat Celcius. Kemudian kami menggunakan ozon yang diadsorb dari udara menggunakan PSA, kemudian mengubah O2 yang sudah diadsorb oleh PSA itu menjadi O3 dengan ozonizer dan dimasukkan ke LTCOR ya pada suhu 120 derajat Celcius dengan persentase reduksi NOx sebesar 78%. Berikut merupakan reaksinya. Kemudian yang kedua adalah oksidasi Hagen dengan microwave catalytic oxidation (MCO). Seperti yang terlihat bahwa MCO ini suhunya cukup tinggi, yaitu 400 derajat Celcius, dengan katalis mangan pada support gamma alumina ya, dengan persentase reduksi Hg 92,2%. Di mana di sini Hg0 akan dioksidasi menjadi HGO gas yang kemudian nanti akan di scrubbing. Kemudian konsentrasi ozon yang digunakan sebesar 214,3 mg per meter kubik dan daya microwave-nya sebesar 264 watt. Kemudian katalis mangan gamma alumina berfungsi sebagai penyerap Hg0 gas dan pengaktifasi reaksi oksidasi. Kemudian situs aktif dari katalisnya, dari mangannya itu mempercepat transfer elektron, memfasilitasi konversi Hg0 menjadi Hg2+ sesuai dengan reaksi berikut ini. Kemudian ozon ditambahkan sebagai oksidan tambahan untuk meningkatkan efisiensi oksidasi. Berikutnya adalah adsorpsi dari SO2 dan NOx bersamaan juga dengan Hg menggunakan NH4 2S2O3 steel slug slurry, di mana ini merupakan limbah dari industri steel. Kemudian ya, polutan yang teroksidasi sebelumnya dengan kelarutan tinggi akan mengalir ke bagian wet scrubber menggunakan tadi ya campuran NH4 S2O3 dan juga steel slug slurry di wet scrubber, di mana SO2 akan dirubah menjadi SO3 2- liquid, akan dihasilkan CaSO3 dan MgSO3 berdasarkan reaksi ini dengan Ca dan Mg yang berasal dari steel slug slurry. Kemudian HNO2 gas dan juga NO2 gas akan menjadi liquid fasanya. Kemudian H3O gas akan menjadi HGO liquid. Kemudian O2 gasnya akan naik ke bagian atas karena fasanya tetap dalam gas. Dimana di sini persentase reduksi SO2 mencapai 100%. Berikutnya adalah target penurunan polutan. Yaitu yang pertama pengaruh konsentrasi NH4 2SO2O3 dan larutan steel slug, di mana yang paling optimal di sini yaitu sekitar 0,18 mol per liter, berada di sekitar sini dengan NOx removal efficiency 78%. Kemudian pengaruh MR yang paling baik yaitu 1. Kemudian pengaruh suhu reaksi yang paling baik adalah 40 derajat Celcius. Kemudian pengaruh pH yaitu 7,5, di mana hasil dari reduksi SO2-nya yaitu sekitar 100% dan hasil reduksi NOx-nya sebesar 78%. Kemudian untuk konsentrasi ozon dicapai efisiensi reduksi ozon sebesar 92,2% pada konsentrasi ozon sekitar 290 mg per meter kubik. Kemudian pengaruh konsentrasi Hg0 pada aliran masuk yang paling optimal yaitu sekitar 60 mikrogram per meter kubik dengan efisiensi 92,2%, dan daya reaktor yang paling optimal yaitu sekitar di 264 watt dengan mempertimbangkan ekonomi. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa efisiensi teknologi seperti yang paling optimal yaitu untuk NOx, SO2 dan Hg secara berturut-turut 78, mendekati bahkan 100% dan 92,2% untuk masing-masing polutan tersebut, sehingga hasilnya di bawah ambang batas, sehingga memenuhi ambang batas pembuangan limbah gas di Indiana untuk unit IGCC itu sendiri.
Sehingga berdasarkan itu terdapat 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, limbah gas dari industri syngas utamanya berasal dari pembakaran batu bara dan syngas, di mana di unit IGCC di Indiana, Amerika Serikat terdapat 3 komponen yang belum memenuhi standar, yaitu NOx, SO2, dan Hg, di mana polutan lingkungan ini dapat berdampak buruk pada kesehatan dan juga lingkungan. Kemudian efisiensi teknologi yang dibutuhkan untuk ketiga polutan tersebut yaitu 71,55%, 50%, dan 86,88%. Oleh karena itu dipilih oksidasi ozon wet scrubbing untuk penghilangan NO2 dan SO2 dan efisiensi 78% dan 100%, lalu dipilih microwave catalytic oxidation atau MCO dengan bantuan katalis mangan gamma alumina untuk penghilangan Hg hingga 92,2%. Di mana teknologi ini dipilih karena yang pertama, efisiensi tinggi pada suhu rendah, kemudian rekonstruksi proses yang sederhana, sesuai untuk jenis lingkungan flue gas yang kompleks, potensi untuk penghilangan ketiga polutan dalam satu menara, kemudian menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya, menghindari pelepasan polusi sekunder, produksi sampingan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sumber daya bernilai tinggi, dan sesuai untuk standar emisi ultra rendah. Kemudian emisi gas industri syngas yang direduksi, ketiganya memenuhi baku mutu di IGCC Indiana. Sekian pemaparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.